Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dandi Saputra, NOBP 20020004. Saya Ketua Kelompok 1M5 akan menjelaskan tentang narkoba jenis sabu-sabu. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak yang memakai narkoba dan tentang penyuluhannya. Dampaknya, narkoba sabu atau jadi kenal adalah narkotika yang sangat adiktif. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit dan seperti kristal. Hasil survei BNN memperlihatkan sabu sebagai narkoba peringkat 2 yang paling singkat dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Dilansir dari Kompas, kasus penyalahgunaan narkoba terlarang di Indonesia setahun 2015 hampir mencapai 6 juta jiwa. Lebih lanjut, menurut data Badan Narkotika Nasional BNN, diperkirakan 50 orang meninggal setiap harinya akibat penyalahgunaan narkoba. Di antara berbagai efektif sabu pada tubuh, narkoba ini juga dapat menyebabkan masalah jantung, termasuk detak jantung, denyut jantung tak teratur, dan peningkatan tekanan darah. Jika sudah dalam tahap overdosis, sabu akan menyebabkan kejang-kejang, peningkatan suhu tubuh dan kematian. Namun, pencandu narkoba sabu yang mendadak tak memakai lagi, baik karena tak memiliki akses ke sabu maupun karena ingin berhenti, biasanya juga akan melalui suatu fase yang bernama sakau atau sakau. Dampak orang yang sedang sakau akibat narkoba. Sejenis sabu yang biasanya akan mengalami gejala emosional sebagai berikut: nafsu makan meninggi. 2. Depresi umum kebal terhadap pengobatan terkait. 3. Mood swing, mudah marah, perilaku berbahaya. 4. Kesulitan berkonsentrasi. 5. Ngidam sabu. 6. Paranoid. 7. Psikosis, cenderung skizofrenia. 8. Halusinasi. 9. Kecemasan. 10. Gelisah. 11. Tidur terlalu lama dan sering, terlalu nyenyak, sulit dibangunkan, siklus tidur terganggu. 12. Kecenderungan bunuh diri. 13. Menarik diri atau isolasi. 14. Emosi dataran inaktivitas. 15. Miskin wawasan dan proses penilaian buruk. Ya, dalam kesempatan ini saya Dandi Saputra akan memberikan penyuluhan terhadap generasi muda. 1. Hindari pergaulan bebas atau remaja yang tidak karuan. 2. Perbanyak dekat keluarga. 3. Ingat sama yang di atas. 4. Perbanyak mengikuti kegiatan hal positif di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Di lingkungan rumah, contohnya mengikuti organisasi pemuda dan pengajian di sekitar lingkungan rumah. 2. Di lingkungan sekolah. 2. Di lingkungan sekolah mengikuti itu ekstrakurikuler dan hal lain sebagainya. Wabarakatuh. Saya Lian Andaresta, nomor BP 20020032. Saya sedang menyiapkan materi tentang kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang yang sifatnya melanggar hukum. Kenapa kenakalan remaja ini bisa terjadi? Karena faktor didikan orang tua, lingkungan, teman terdekat. Contoh dari kenakalan remaja sekarang ini ialah
merokok, memakai narkotika, ugal-ugalan di jalan, dan perkelahian antar sekolah. Kenakalan remaja ini bisa kita cegah dengan cara didikan dari orang tua sejak dini oleh gurunya dan lingkungannya, dan lebih baik ditanamkan pelajaran moral dan pelajaran agama kepada seorang remaja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tria Mailisa dengan nomor BP 200-253 akan membahas penyuluhan dengan tema Sex Education. Oke, kalian pasti berpikir bahwa Sex Education berbau dewasa. Tapi stop untuk berpikiran berlebihan karena saya di sini akan membahas Sex Education yang lebih berfokus kepada anak-anak dan remaja. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu Sex Education. Oke, Sex Education atau disebut juga dengan pendidikan seks adalah kegiatan untuk mengajarkan seksualitas kepada manusia, anak-anak dan remaja lebih fokusnya. Pendidikan seks yang dimaksud di sini adalah pendidikan seks pada anak yang meliputi mengenali anggota tubuh dan fungsinya, memahami tentang berharganya anggota tubuh pada anak-anak, dan mengetahui serta dapat melindungi anggota tubuhnya dari kemungkinan ancaman kekerasan seksual. Meningkatnya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dan remaja membuat kita orang tua dan khalayak banyak untuk dapat mengajari serta melindungi anak-anak dan remaja dengan cara yang pertama, bangun komunikasi dengan anak serta selalu dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. Yang kedua, mengajari anak. Orang tua perlu mengajari pada anak, beritahu bagian intim adalah privasi dan hanya ia yang boleh memegangnya. Tidak ada orang yang boleh menyentuh bagian pribadi, seperti dada, kelamin, paha, dan pantat. Selanjutnya, jika ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, jelaskan pada anak bahwa itu salah, melecehkan dan melanggar hukum. Tanamkan rasa percaya diri pada anak, ajarkan anak untuk terbuka dengan orang tua, beritahu apa yang harus dilakukan ketika mereka dalam keadaan bahaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosa Oktaviana, nomor BP 2002011, Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tema Pancasila sebagai dasar negara dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Judul kegiatan tindakan kriminal, bentuk kegiatan penyuluhan mengenai dampak dari tindakan kriminal, sasaran masyarakat terutama remaja. Tawuran antar geng. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau remaja. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi itu sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Dengan kata lain, agresi secara singkat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Tawuran dari sudut pasal 170 dan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, penuntutan terhadap peristiwa tawuran atau perkelahian beramai-ramai yang mengganggu ketertiban umum atau meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban, luka berat, mati atau kerusakan barang, maupun yang tidak mengakibatkan korban. Lebih tepat dikenakan pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati, barulah dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP. Baiklah, ini adalah contoh kegiatan tawuran antar geng ataupun antar pelajar. Dapat dilihat contoh gambar tersebut. Dampak negatif tawuran. Yang pertama yaitu kerugian fisik. Individu yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Yang kedua yaitu kerugian psikologis. Dampak psikologis meliputi frustasi dan stres. Frustasi dapat dialami oleh para korban tawuran karena mereka tidak dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan, yang disebabkan karena rasa takut akibat aksi tawuran.
Stres yang terlalu berat dapat mengganggu kondisi mental pelaku tawuran, sehingga pelaku tawuran tidak mampu menjalani aktivitas seperti biasa. Peranan orang tua atau keluarga sangat diperlukan, membangun hubungan yang baik antar anggota keluarga. Hal ini bertujuan agar anak tidak merasa tidak dipedulikan oleh keluarganya. Para orang tua dapat bertanya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh anak selama 1 hari, sehingga kegiatan anak selama 1 hari dapat terpantau oleh orang tua. Melakukan penanaman nilai kesabaran, serta menghormati orang lain melalui kegiatan keagamaan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berdoa, pergi ke tempat beribadah bersama. Melalui cara ini diharapkan anak menjadi punya iman yang kuat sehingga dapat menolak ajakan temannya untuk ikut aksi tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Adrianti, nomor BP 20020046 dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai tema Pancasila sebagai dasar negara dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara, judul kegiatan pergaulan bebas, bentuk kegiatan penyuluhan mengenai dampak pergaulan bebas, sasaran masyarakat terutama remaja. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi balap liar. Balap liar adalah salah satu bentuk balapan kendaraan bermotor yang digelar di sebuah jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan. Balap liar termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Balap liar juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak pembalap maupun penonton balap tersebut. Di sini ada undang-undang yang mengatur mengenai balapan. Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sebagai berikut. Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang. Mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Ini beberapa contoh kegiatan balapan liar yang dilakukan oleh masyarakat atau remaja setempat. Berikutnya, dampak negatif dari balapan liar. 1. Berdampak mengganggu kelancaran jalan raya. 2. Mengganggu ketentraman masyarakat sekitar akibat suara knalpot. 3. Merugikan orang tua dan membuat orang tua khawatir. 4. Dampak dapat memicu terjadinya tawuran antar motor. 5. Sering terjadinya pelanggaran norma. 6. Memicu terjadinya taruhan dan perjudian. 7. Dampak terberat adalah kehilangan nyawa. Di sini, peran orang tua sangatlah diperlukan agar anak-anak tidak mengikuti balapan liar, yaitu dengan mengarahkan si anak tersebut agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri. Jika memang si anak memiliki bakat dalam adu balap, maka orang tua mengarahkan dan mengikutsertakan pada kegiatan lomba balapan yang resmi dengan mengikuti klub balap sepeda motor di dekat tempat tinggalnya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja, salah satu narkotika tumbuh-tumbuhan, berakibat buruk bila disalahgunakan. Penyalahgunaannya tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil. Generasi muda adalah sasaran strategis. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan. Ganja, cannabis sativa, tumbuh subur di daerah Aceh, dipakai sebagai bumbu penyedap masakan, merupakan penyalahgunaan narkoba yang menempati angka terbesar, yakni 162,4 juta data World Drug Report 2005. Etiologi: ganja, cannabis sativa, tumbuhan budidaya penghasil serat, pengandung zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokannabinol (THC), membuat pemakaiannya mengalami euforia dan kecanduan. Biasanya dibuat menjadi rokok marijuana. Ciri-ciri: tingginya mencapai 2 meter, berdaun menjari dengan bunga jantan
dan betina ada di tanaman berbeda. Penggunaan bunga kecil-kecil dalam dopolan di ujung ranting. Hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Pengenalan faktor risiko. Faktor lingkungan. Hubungan tidak harmonis dengan orang tua, lingkungan rawan narkoba, kurangnya kontrol, tekanan kelompok sebaya. Faktor zat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis, mudah didapat, relatif murah. Faktor individu, keinginan coba-coba, ingin diterima ikut tren, dampak cari sosial, kenikmatan sesaat, cari mental, perhatian atau sensasi, ikut tokoh idola, menjadi beban keluarga, dampak fisik dan masa depan efek tubuh suram. Dari kanabis atau ganja ini adalah akan menjadi lamban kerja dan mata ceroboh, akan memerah, penurunan intraokuler tekanan, tidak percaya pada diri, mulut akan mengakibatkan kekeringan pada bibir mulut, sulit konsentrasi, kulit, sensasi panas atau dingin, sendiri. Jantung akan meningkatkan detak jantung. Dengan cara primer, otot, pemahaman hidup sehat sejak dini, pemahaman adanya racun di sekeliling kita, memberikan informasi yang akurat, bekerja sama dengan tepat pendidikan, tanggap lingkungan, bekerja sama dengan lingkungan rumah, hubungan interpersonal yang baik. Secara sekunder, analisis tingkat ketergantungan, pembersihan racun atau detoksifikasi, deteksi sekunder infeksi, tahap rehabilitas. Pencegahan terakhir yaitu melalui tersier, menghilangkan ketergantungan, menyadarkan kondisi psikis berlaku, menyembuhkan penyakit bila penggunaan sudah terjadi sakit, dan serta dukungan keluarga hingga lingkungan sekitar. Pengobatannya bisa melakukan dengan pertolongan pertama, dimandikan air hangat, minuman banyak, makan bergizi, dialihkan perhatian bila tidak berhasil, pertolongan dokter, meyakinkan gejala sakau hilang dalam 10 hari. Yang kedua, menurunkan risiko penggunaan jarum suntik sekali pakai, penggantian kebiasaan menyuntik dengan menghirup atau oral dengan tablet, menghentikan sama sekali menggunakan narkoba. Pengobatan. Yang ketiga, bila sedang mabuk, jangan dibiarkan mengemudi kendaraan.